Pemeriksaan seorang saksi hal yang biasa ya, apalagi seorang kepala satker, salah satuan kerja di suatu lembaga dan kementerian ya. Udah barang tentu perkara ini sangat menarik perhatian masyarakat dengan kerugian yang cukup besar, dengan jumlah proyek yang cukup besar, kurang lebih 10 triliun, melibatkan berbagai pihak ya. Otomatis mau tidak mau yang bersangkutan harus dimintakan keterangan karena ada keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan satker. Walau mengenai substansinya mungkin tidak kami uraikan secara gamblang karena itu menjadi konsumsi penyidik, Pak. Pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum BLU, dan Badan Layanan Umum yang melaksanakan infrastruktur TIK wilayah 3T adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, atau kita singkat, biasa disingkat BLU Bakti, lebih dikenal sebagai Bakti, dan lebih banyak sifatnya keluar Kominfo. Ini BLU, Badan Layanan Umum ya. Badan Layanan Umum itu ciri khas ya, mempunyai kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satker-satker lain ya, satuan kerja lain yang di bawah Direktorat Jenderal atau Sekretaris Jenderal. BLU itu dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya. Diperiksa sebagai saksi kasus korupsi BTS, ini jumlah kekayaan Johnny Plate di LHKPN. Tanggal 7 itu dari Sekjen Kominfo itu memberikan surat kepada tim penyidik Kejaksaan Agung, ditunjukkan kepada Dirdik bahwa pada hari ini beliau tidak bisa hadir dengan beberapa alasan. Yang salah satunya adalah mengikuti Hari Pers Nasional di Medan bersama Bapak Presiden. Kemudian di tanggal 13 beliau itu adalah mengikuti acara RDP dengan DPR terkait dengan perubahan undang-undang ITE ya, dan kemudian beliau menyanggupi akan hadir di hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan beliau memang kooperatif dalam pemanggilan ini seperti itu, Pak. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Plate hari ini resmi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS periode 2020 hingga 2022. Informasi terkait pemeriksaan Menteri Johnny dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Yakni Kuntadi. Rencana Kamis, kami panggil Menteri Kominfo, ujarnya pada Selasa 7 Februari malam. Pemanggilan Johnny Plate Kamis besok merupakan yang pertama kalinya sejak kasus dugaan korupsi tersebut menyeruak ke publik. Ia pertama, ujar Kuntadi. Surat panggilan pemeriksaan telah dilayangkan Kejaksaan Agung pada Senin 6 Februari lalu. Ia sudah dikirim baru kemarin hari Senin, ujarnya. Rencananya pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate akan dilaksanakan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Profil dan kekayaan Johnny Plate. Johnny Plate memiliki nama lengkap Johnny Gerard Plate. Ia lahir di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT pada 10 September 1956. Sabtu 9 Desember kemarin, ia merayakan ulang tahun yang ke-66. Johnny Plate memiliki darah Maumere, Kabupaten Sika dari sang ayah, sedangkan ibunya adalah orang Manggarai. Orang tua Johnny sebagian besar hidupnya tinggal di Reo, wilayah pantai utara Kabupaten Manggarai. Dari pernikahannya dengan Maria Anasui, Johnny dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Johnny Plate menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Pulau Flores. Ia menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA di Seminari Pius 12 Kisol, Manggarai Timur. Ia juga merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Selama menjadi mahasiswa, ia juga dikenal aktif di organisasi mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Ketekunan Johnny pada dunia bisnis ia geluti pada era 80-an. Awalnya ia merintis bisnis alat perkebunan.
karir bisnisnya terus melejit hingga menambah ke bisnis penerbangan. Ia tercatat pernah menjadi komisaris di salah satu perusahaan penerbangan, yakni PT Indonesia Air Asia. Berdasarkan data laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN pada 2020 lalu, jumlah harta Johnny Plate sebesar 189,9 miliar rupiah. Jumlah itu kemudian meningkat pada setahun berikutnya. Pada LKHPN 2021, harta kekayaan Johnny Plate bertambah 1,2 miliar rupiah menjadi 191 miliar rupiah lebih. Harta kekayaan Johnny Plate bersumber dari beberapa harta bergerak dan tak bergerak. Ia tercatat memiliki 49 lahan dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Depok, dan paling banyak di Cilegon, Banten. Dia juga memiliki koleksi kendaraan mewah berupa 1 unit mobil Toyota Alphard. Ia juga memiliki sebuah mobil Cold Dump Truck yang harga pasarannya di atas 400 juta rupiah.